Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Revamalia dengan NIM 140123000013. Saya dari kelas 6 ASEN. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai etika penggunaan kerangka kerja dalam API, API Call, Web Service, Cloud dalam aplikasi mahasiswa. Selanjutnya ada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong mahasiswa untuk mengembangkan berbagai aplikasi digital dengan memanfaatkan framework API, Web Service, dan Cloud Computing. Teknologi tersebut memberikan kemudahan dalam proses pengembangan aplikasi, integrasi data, serta penyediaan berbagai layanan yang dibutuhkan pengguna. Namun, di balik manfaat tersebut terdapat berbagai permasalahan etika, seperti penggunaan API tanpa izin, penyalahgunaan kuota layanan, dan pengambilan data tanpa persetujuan pemiliknya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai etika pengguna teknologi menjadi penting agar pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara bertanggung jawab, aman, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja prinsip etika profesi yang relevan dengan penggunaan API, Web Service, dan Cloud Computing? Yang kedua, pelanggaran etika apa saja yang sering terjadi dalam penggunaan API oleh mahasiswa? Yang ketiga, apa dampak hukum, sosial, dan akademik dari pelanggaran etika tersebut? Yang keempat, bagaimana rekomendasi penerapan etika API yang dapat diterapkan oleh mahasiswa di institusi pendidikan? Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi bentuk pelanggaran etika dalam penggunaan API, Web Service, dan Cloud Computing. Yang kedua, mengkaji relevansi etika profesi TIK, serta regulasi hukum yang berlaku. Yang ketiga, menganalisis dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran etika penggunaan API. Yang keempat, menyusun rekomendasi penggunaan API yang etis dan bertanggung jawab. Yang kelima, memberikan panduan etika bagi mahasiswa dalam pengembangan aplikasi. Selanjutnya ada konsep etika profesi. Pengertian etika profesi merupakan seperangkat nilai norma dan prinsip moral yang menjadi pedoman seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesionalnya. Dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, etika profesi berperan penting karena teknologi yang dapat dikembangkan dapat memberikan dampak bagi individu, organisasi, maupun masyarakat. Oleh karena itu, seseorang profesional TIK tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus bertindak secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuan etika profesi, yang pertama, menjaga profesionalisme dalam bekerja, yang kedua, melindungi hak kepentingan pengguna, yang ketiga, mencegah penyalahgunaan teknologi. Selanjutnya ada prinsip etika profesi TIK. Yang pertama ada integritas dan kejujuran. Integritas merupakan sikap jujur, konsisten, dan dapat dipercaya dalam menjalankan pekerjaan. Profesional TIK harus menyampaikan informasi secara benar, serta menghindari segala bentuk manipulasi data atau penyalahgunaan teknologi. Dalam penggunaan API, integritas dapat diwujudkan dengan mematuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia layanan, serta tidak menggunakan akses secara tidak sah. Yang kedua, ada tanggung jawab. Setiap profesional TIK harus bertanggung jawab atas hasil pekerjaan dan dampak yang ditimbulkan oleh teknologi yang dikembangkan. Tanggung jawab ini mencangkup keamanan sistem, kualitas perangkat lunak, serta perlindungan data pengguna. Dalam pengembangan aplikasi, tanggung jawab profesional diwujudkan dengan memastikan API digunakan sesuai ketentuan dan data pengguna disimpan secara aman. Ketiga, menghormati hak orang lain. Profesional TIK wajib menghormati hak setiap individu atas data dan informasi pribadinya. Data pengguna tidak boleh dilakukan tanpa izin yang sah, serta harus dijaga kerahasiaannya dan keamanannya. Prinsip ini sangat penting dalam penggunaan API, Web Service, dan Cloud Computing, karena teknologi tersebut melibatkan pertukaran serta penyimpanan data dalam jumlah yang besar. Kode etik profesi TIK atau ICT menurut Aptikom. Kode etik profesi TIK merupakan seperangkat aturan, nilai, dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik berfungsi untuk menjaga profesionalisme, melindungi kepentingan masyarakat, serta memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Aptikom, pendidikan informatika tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga pada pembentukan karakter profesional yang menjunjung tinggi etika, integritas, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, setiap pengembang aplikasi harus mampu menggunakan teknologi secara bijak, menghormati hak pengguna, serta menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Selanjutnya ada teori etika yang digunakan untuk analisis kasus. Yang pertama ada teori etika utilitarianisme, menilai suatu tindakan berdasarkan manfaat atau konsekuensi yang dihasilkan. Suatu tindakan dianggap etis apabila mampu memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin pihak. Dalam konteks penggunaan API, tindakan yang merugikan penyediaan layanan atau pengguna lain meskipun menguntungkan satu pihak tetapi dianggap tidak etis karena tidak memberikan manfaat secara keseluruhan. Yang kedua ada teori deontologi,
Teori deontologi menekankan bahwa suatu tindakan harus dinilai berdasarkan kewajiban, aturan, dan prinsip moral yang berlaku, bukan hanya berdasarkan hasil akhirnya. Dalam penggunaan teknologi, pengembang wajib mematuhi syarat pengguna layanan, aturan hukum, dan kode etik profesi, meskipun terdapat keuntungan yang dapat diperoleh oleh pelanggaran aturan tersebut. Yang ketiga ada teori hak. Teori hak berfokus pada penghormatan terhadap hak setiap individu, termasuk hak privasi, hak atas data pribadi, dan hak kepemilikan informasi. Dalam pengembangan aplikasi, penggunaan data atau layanan tanpa izin dapat dianggap melanggar hak pihak lain, sehingga bertentangan dengan prinsip etika ini. Selanjutnya ada analisis etika terhadap kasus yang dipilih. Kasus pertama, analisis etika terhadap penggunaan API pihak ketiga tanpa izin. Penggunaan API pihak ketiga tanpa izin merupakan tindakan memanfaatkan layanan API tanpa mengikuti prosedur resmi atau tanpa persetujuan dari penyediaan layanan. Praktik ini dilakukan untuk memperoleh akses terhadap fitur atau data tertentu tanpa mematuhi ketentuan yang berlaku. Lalu ada analisis etika. Yang pertama ada utilitarianisme, merugikan lebih banyak pihak dibandingkan manfaat yang diperoleh. Yang kedua deontologi, melanggar aturan dan terms of service penyediaan layanan. Yang ketiga ada hak, melanggar hak penyediaan layanan atas sistem dan data yang dimiliki. Lalu akibat yang ditimbulkan ada 3. Yang pertama, pemblokiran akun atau akses API. Yang kedua, menurunkan kepercayaan terhadap pengembangan aplikasi. Yang ketiga, menimbulkan risiko pelanggaran hukum dan sanksi dari penyediaan layanan. Selanjutnya kasus yang kedua, analisis etika terhadap abuse kuota API. Abuse kuota API merupakan penggunaan layanan API secara berlebihan atau melebihi batas yang telah ditentukan oleh penyediaan layanan. Tindakan ini biasanya dilakukan dengan mengirim request dalam jumlah besar atau mencoba menghindari pembatasan kuota. Selanjutnya ada analisis etika. Yang pertama ada utilitarianisme, merugikan manfaat bagi penggunaan lain. Yang kedua ada deontologi, tidak mematuhi aturan pengguna layanan. Yang ketiga ada hak, menggunakan hak pengguna lain untuk memperoleh layanan yang adil. Selanjutnya ada akibat yang ditimbulkan. Yang pertama, menurunkan performa dan kualitas layanan API. Yang kedua, menambah beban server penyediaan layanan. Yang ketiga, menyebabkan pembatasan atau penghentian akses layanan. Selanjutnya, kasus yang ketiga, analisis etika terhadap scraping data tanpa etis. Scraping data tanpa etis merupakan pengembalian data dari suatu situs atau layanan tanpa izin yang jelas serta tanpa memperhatikan kebijakan pengguna yang berlaku. Praktik ini dapat menimbulkan masalah privasi dan penyalahgunaan informasi apabila dilakukan tanpa persetujuan pemilik data. Selanjutnya ada analisis etika. Utilitarianisme, dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya. Deontologi, bertentangan dengan aturan dan kebijakan penggunaan layanan. Hak, melanggar hak privasi dan kepemilikan data. Selanjutnya ada akibat yang ditimbulkan. Yang pertama, pelanggaran privasi pengguna. Yang kedua, penyalahgunaan data pribadi dan informasi sensitif. Yang ketiga, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Selanjutnya ada kaitan dengan kode etik profesi ICT, Aptikom atau SNI. Kasus penggunaan API tanpa izin, abuse kuota API, dan scraping data tanpa etis bertentangan dengan prinsip kode etik profesi ICT. Tindakan tersebut melanggar integritas dan kejujuran karena tidak mematuhi aturan penggunaan layanan. Selain itu, tindakan tersebut juga menunjukkan kurangnya tanggung jawab profesional serta tidak menghormati hak privasi dan hak kepemilikan data pihak lain. Oleh karena itu, penerapan kode etik profesi ICT diperlukan agar teknologi digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Penggunaan framework API, web service, dan cloud computing memberikan berbagai manfaat dalam pengembangan aplikasi mahasiswa, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan kemudahan integritas layanan. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan etika profesi, regulasi yang berlaku, serta hak dan privasi pengguna. Kasus penggunaan API tanpa izin, abuse kuota API, dan scraping data tanpa etis menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip etika dapat menimbulkan dampak negatif bagi berbagai pihak. Oleh karena itu, penerapan kode etik profesi ICT serta kepatuhan terhadap aturan penggunaan teknologi sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, profesional, dan berkelanjutan. Baik, cukup sekian presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.